Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa hari ini. Dan kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para murtadin yang luar biasa. Terutama dari Bapak Dika, ya Andika yang berasal dari Jambi. Begitu luar biasa kesaksiannya, seorang preman, seorang yang anti Kristus, membenci Kristus, suka menghujat Yesus. Bahkan ingin orang Kristen itu ditiadakan di muka bumi, tetapi fanatismenya akhirnya lenyap setelah beliau dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak lagi yang lain bersaksi, dan sungguh kesaksiannya itu menguatkan iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang akan membawa mereka kepada Bapa di surga. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya juga dulu berpikir begitu sewaktu saya masih hidup dalam kebotolan. Iya. Saya beruntungnya sedikit, teman-teman semua. Waktu saya dalam kebotolan, saya nggak mau ikut-ikutan. Iya, nggak mau saya ikut-ikutan. Orang tua saya kan berlatar belakang RT 6, teman-teman semua. Ya, keluarga saya itu RT 6 semua. Saya berlatar belakang saya RT 6 ya, apalagi seorang raden, teman-teman semua ya. Mungkin cuman satu-satunya saat ini saya nggak tahu kalau ada yang lain ya, saat ini satu-satunya raden yang mengikut Yesus, orang Jambi, teman-teman semua, baru saya. Resiko nggak? Resiko. Tadinya haram jadi halal. Saya jadi, begitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya jadi produk halal. Apalagi saya bersaksi seperti ini, teman-teman semua, tambah halal. Kira-kira konyol nggak kalau saya ini tidak mengimanin yang pasti, ya, teman-teman semua. Sementara saya bersiko, ya, jadi halal. Apa artinya halal? Bisa dimakan siapa saja. Haleluya, ya, teman-teman semua, ya. Saya tahu, teman-teman semua, risikonya saya menerima Yesus sebagai Tuhan, ya. Terutama saya harus ditinggalkan keluarga saya. Saya harus terpisah dari mereka-mereka yang saya sayangi, ya, teman-teman semua, ya. Tidak mudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Teman-teman semua, ada banyak yang harus kita perhitungkan. Apalagi saya, keluarga besar saya, teman-teman semua, ya, saya asli orang putra daerah Jambi, teman-teman semua, yang istilahnya turunan bangsawan Jambi, karena saya bergelar Raden, teman-teman semua. Datuk saya adalah Raden Jayapakmo, ya teman-teman semua, ya, dikenal di Jambi. Teman-teman semua silakan dicek apakah benar tidaknya. Saya tidak mungkin juga bawa nama kampung kalau saya itu tidaklah benar, teman-teman. Bukan pamer, teman-teman semua. Saya bukan radennya yang saya pamerkan. Tapi teman-teman semua, lihat ini. Ada seorang raden dari kota Jambi yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Untuk apa? Untuk supaya juga menyelamatkan raden-raden yang lainnya, supaya mereka boleh diselamatkan, menjadi percaya, mengikut Yesus, dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kenapa saya perjuangkan? Karena di dalam Yesus ada kepastian, ya teman-teman semua. Pasti selamat, pasti masuk surga, pasti ada damai dan sukacita. Haleluya, teman-teman semua, ya. Saya bukan orang baik-baik, teman-teman semua, ya. Bukan orang baik-baik diselamatkan Tuhan, ya. Saya dari asal bergundal, teman-teman semua, berandalan, teman-teman semua, ya. Orang yang kotor, yang tukang main perempuan, ya, sono sini tuh, main maksiat itu sebagai warna hidup saya, teman-teman semua. Narkoboy adalah itu kesukaan saya dulunya, ya teman-teman semua. Dagang seperti itu, ya, dagang barang enak juga. Narkoboy adalah itu kesukaan saya dulunya, ya teman-teman semua. Dagang seperti itu, ya, dagang barang enak juga. Semua yang enak-enak dulu saya dagangin, teman-teman.
Jadi saya ini bukan orang baik yang diselamatkan Tuhan Yesus. Justru saya orang berdosa yang diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi itulah teman-teman semua. Untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia. Apa itu? Iya teman-teman semua. Untuk itulah saya diselamatkan. Untuk juga memberitakan kepada teman-teman semua. Bagaimana kok orang seperti saya bisa diselamatkan Tuhan. Ya teman-teman semua. Bagaimana orang yang dulunya menghina Tuhan Yesus. Mana mungkin manusia jadi Tuhan. Ya, Tuhan kok disalib di tiang jemuran. Nah dia Tuhan, dia kan bisa turun, nggak sempat disalibkan, dia bisa habiskan itu orang yang mau menyalibkan dia. Amin. Benar atau benar teman-teman semua? Ya. Dan apa yang terjadi di dalam diri Yesus itu bukan dongeng dari dalam goa. Ya, Yesus bukan datang dari dalam goa tiba-tiba mengaku dirinya nabi. Ya. Tanggal 27 Maret 2021. Jadi ketika dibaptis itu nama saya dipanggil, saya masuk ke dalam kolam. Saat itu saya masih ingat Bapak Pendeta Budi, kalau nggak salah Bapak Pendeta Budi yang baptis saya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya dibaptis selam. Itu saya merasakan kayak kegembiraan yang sungguh luar biasa. Ketika saya naik dari kolam, saya langsung ambil sikap duduk. 4 doa yang saya doakan saat itu. Doa pertama itu untuk orang tua saya, yang kedua itu untuk anak saya, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rain, yang keempat itu untuk Rain sendiri, pekerjaannya Rain sendiri. Dan puji Tuhan, haleluya, keempat doa setelah saya baptis, itu Tuhan sudah jawab semua, saudara-saudara. Kenapa abang rela meninggalkan agama yang paling benar, bukan benar di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Tapi Bang Hendrik itu berani tinggalkan kebenaran itu. Itu kenapa, Bang? Setelah saya pelajari bahwa Tuhan yang benar atau Allah Subhanahu wa taala yang benar, dia tidak menciptakan agama. Dia tidak bikin agama, tapi dia membuat jalan hidup. Jalan menuju kehidupan kekal. Itu yang dia buat. Tapi karena banyak manusia dikeluarkanlah versi bahwa ini tidak ada agama yang baik. Tidak, yang benar selain daripada agama Islam. Itu hak-hak dia. Hak-haknya Mereka mereka. seperti itu, kita nggak berbantah-bantah. Biarkan saja gitu. Tapi ingat, juru selamat ada di dalam Juru selamat ada di dalam Injil. Injil itu singkatan kata Bang Fendi. apa itu, Bang? Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Haleluya. Coba INJIL, Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Saja singkatan. Betul. Inilah sabda Allah, inilah sabda Allah. Sabda Allah yang hidup, yang berjalan di bumi dalam rupa manusia. Dian Syahril Hartanto. Iya, selamat malam Dian Syahril. Oke. Dian Syahril Hartanto, saya tanya dulu nih, Muslim ya Bang ya? Dari Muslim, Mbak. Dari Muslim, maksudnya gimana nih? Iya, saya Muslim. Dari Muslim. Sampai sekarang masih Islam? Jadinya enggak. Wah. Sebentar, saya tanya dulu. Berarti sekarang tidak menjadi orang Islam lagi? Enggak. Sejak kapan Bang berhenti jadi orang Islam, Bang? Sejak saya buka Maryam ayat 33 dan 34. Berapa tahun yang lalu itu tepatnya? Aduh, baru-baru ini sih, Bang. Oh, baru-baru ini. Oke. Tapi begini Bang, kita harus Bang. Kita itu harus ada tes atau ujian membuktikan seorang itu Muslim atau tidak tadinya, begitu. Karena begini, waktu saya membaca Al-Quran, saya tidak menemukan bahwa tanda-tanda seorang Muslim itu adalah lancar baca Al-Quran, tetapi pada prakteknya di lapangan, Ya, benar. iya, praktek di lapangan, ciri-ciri tes keislaman seseorang adalah lancar membaca Al-Quran. Oke. Baik Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Berarti waktu Muslim, sholat, membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran ya? Ya. Boleh Bang, coba kami pengen dengar. Karena baru-baru saja kan keluar dari Islam, pasti masih ingat. Silakan Bang.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Ya'lamu Sah, baina aydihim wa ma sah. Sudah cukup, sah. Muslim. Artinya Anda tadinya betul-betul seorang Muslim dan sudah meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya tidak beragama atau gimana? Saya nyebrang ke Kristen, Bang. Boleh saya ini ya. Jadinya saya jadi Dianos sih sebenarnya. Oke, cerita dulu Bang. Cerita kesaksian Bang. Kesaksian. Silakan Bang. Silakan cerita Kalau dulu. misalnya kesaksian sih, kalau kesaksian ya Bang ya. Ini aku juga bukannya mau ini bukan mau mengajak dan lain bla enggak. Ini pribadi saya sendiri aja. Gitu Ya, pribadi gimana? saya sendiri. Satu itu karena dulu saya pernah ngalamin satu ya masalah kesehatan lah ya. Masalah kesehatan saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah itu bisa bangunnya itu gara-gara saya ngerasa wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Kenapa saya udah tinggal di sini Bang? Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu terus saya dipegang ini saya bahasanya adalah belum waktumu anakku begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong. Oh begitu. Itu belum Muslim, aku belum pindah tuh Bang. Itu Masih Islam ya? masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, yang selama ini saya tuh cuman bisa duduk terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Artinya Anda mengalami satu peristiwa kesembuhan begitu ya, kesembuhan ilahi gitu ya. Itu langsung, itu yang saya rasain selama 2 bulan itu udah nggak ada. Lalu? Nah dari situ udah beberapa peristiwa akhirnya saya buka kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat Muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, begitu kan? Akhirnya diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya Al-Qur'an. Yes, betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 333, saya keselamatan saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu. Salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ. Berarti beliau Wafat dan dibangkitkan kembali. Mati di kayu salib dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Di mana begini. Kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya, boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Begitu. Itu. Nah, ngomong-ngomong kita tadi apa ini, Pak? Sorry, saya baru ini. Kita sih ngobrol-ngobrol saja sih antara Islam dan Kristen. Cuman Anda
orang yang kesekian kalinya dari banyak orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam begitu. Cuma nanti kalau kita buka room kesaksian begini, nanti yang mantan Muslim keluar semua itu pengen cerita juga pengalaman yang sudah begitu. Kayak gitu. Kalau satu naik, yang lain naik semua. Begitu. Ketika saya searching, ternyata begitu banyak nama Islam Isa Putra Maryam itu malah di Al-Quran itu bahasanya tentang Isa Putra Maryam semua, dan semua mengacu sama dia. Iya. Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali, Pak. Nggak banyak. Betul. Iya. Gitu. Justru malah Isa yang dikatakan sebagai sosok yang suci, begitu. Iya, betul. Di mana ada di dalam Al-Quran sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Quran sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Iya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Gitu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad. Terus dilihat Ahmad atau Muhammad? Sama aja, Pak. Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh. Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya, Ahmad sama Muhammad sama. Itu begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah. Saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu. Karena ngurus ke kelurahan lagi. Sebenarnya nggak apa-apa lah, KTP biarin aja Islam, orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya nggak. Emang sih saya suka ini emang ngeliat gitu kan sambil VT kok saya ngeliat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus, di lain pihak Allah itu menunggang balikkan rencana daripada si jahat dari kutuk menjadi berkat, seperti hanya Musa dikutuk sama niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga betul. Yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu.
Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Nanti kalau muslimnya ada satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini kan, ada dalam Alkitab itu kan gini ya Bang ya. Satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah gini Bang, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, why, kenapa harus banyak denom dalam agama kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya. Why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang, kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu pada yang lain ya. Salam kenal ya buat teman-teman yang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Gue dulu muslim, tapi gue harus jujur sama diri gue sendiri kalau gue gak bisa hidup dalam aturan dan debat tafsir. Tapi, gue haus akan kebenaran yang benar-benar bikin gue kenal akan Tuhan. Awalnya, justru gue pengen ngajak cewek gue masuk Islam. Setiap ketemu, pasti gue selalu ngajak debat. Gue selalu mengatakan pertanyaan kayak gini. Kenapa Tuhan kalian ada 3? Kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Jika Tuhan kalian satu, kenapa kalian tuh sering nyebut dengan sebutan Yesus? Kenapa nggak Bapa? Kenapa nggak Roh Kudus? Kenapa juga Yesus harus disalib? Dan kenapa kalau dia Tuhan, dia nggak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dan cewek gua selalu nggak pernah jawab pertanyaan itu. Dia cuma berkata, baca dulu aja Alkitabnya, nanti kita bahas. Dalam hati gua, lah kok kayak gitu? Lu ngeles aja ya, lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Tapi oke lah, gua coba buat baca, siapa tahu dia nggak berkutik dengan pertanyaan-pertanyaan gua yang lebih banyak lagi. Biasanya waktu bulan puasa, gua tuh tadarusan. Tapi kali ini, gua coba untuk baca Alkitab pelan-pelan. Gua garisin ayat by ayat kayak gini. Ini bekas gua waktu baca Alkitab ya. Ini gua garisin ayat by ayat, gua poin-poinin satu persatu sampai selesai. Banyak banget nih bekas-bekas gua renungin ya. Gua renungin siang dan malam guys. Dan anehnya, pertanyaan yang selama ini gua tanyain, gua temuin semuanya dalam Alkitab. Bukan dari pendeta, bukan dari tafsir manusia, tapi firmannya sendiri yang langsung berbicara sama gua. Gua tanya sama diri gua sendiri, apa gua nggak paham Al-Quran meskipun gua udah hatam 7 kali? Kenapa tafsir dan mazhab bisa beda banget? Jika semuanya berkata paling benar, yang mana yang sebenarnya? Di titik itu gua sadar, gua nggak lagi cari aturan, tapi gua lagi cari Tuhan yang benar-benar bisa gua kenal. Gua pikir dulu Alkitab itu cuma kisah yang udah diubah-ubah oleh manusia. Tapi setelah gua baca perjanjian lama dan perjanjian baru, runtutan sejarahnya itu nyambung banget. Keturunan dari Abraham sampai Yesus jelas. Nubuatan digenapi satu persatu, gak pernah meleset. Gua kayak ngomong sama diri gua sendiri, ini tuh gak cuma kitab, tapi kayak rangkaian janji Tuhan dari awal sampai tuntas.
Dan di situ gue mulai ngerti kalau hukum itu nggak bisa nyelamatin kita. Hukum itu ibaratnya kayak cermin yang cuma nunjukin kalau manusia itu nggak bisa lurus sendiri. Gue juga dulu mikir kenapa Yesus bisa mati. Tetapi setelah gue pahami konteksnya, manusia dari dulu nggak pernah bisa nurutin hukum. Di zaman Nuh, bahkan nggak ada Taurat ya, tetap kacau. Dikasih Taurat makin kelihatan berdosa. Bahkan Paulus sendiri berkata, jika manusia tanpa hukum nggak bakal sadar melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Manusia dari dulu emang gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah aturan, tapi dia menjadi hukum itu sendiri dan menjalaninya dengan sempurna. Dia membayar kegagalan yang dilakukan oleh manusia. Makanya dia disebut anak domba Allah. Kalau dulu itu korban hewan untuk penembus dosa sementara, Yesus yang gak berdosa dijadikan korban sempurna untuk selamanya. Itu bukan kelemahan, tapi Tuhan yang turun tangan sendiri. Gue juga masih ingat pas pertama kali gue ke gereja dalam kondisi gue masih muslim ya. Gue ngerasa jadi orang paling berdosa, gue takut, gue ngerasa murtad, dan bahkan gue belum berani nyebut nama Yesus. Bahkan gue sampai harus pakai masker supaya orang-orang itu nggak ngeliat kegugupan gue. Tapi yang bikin gue bingung, gue ngerasa damai banget di situ. Intinya perjalanan gue itu nggak instan. Gue garisin ayat by ayat, gue renungin setiap hari, sampai akhirnya gue sadar kalau penyalipan itu bukan bukti Yesus lemah, tapi bukti Tuhan sayang banget sama manusia. Gue gak mau hidup lagi di bawah tekanan tradisi, ritual, tapi gue mau hidup dengan iman bahwa Yesus tinggal dalam gue, iman bahwa kasih karunia lebih besar daripada usaha gue sendiri, dan di titik itu gue bilang, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Gue juga masih belum sempurna, masalah gue juga masih banyak banget, tapi gue percaya Tuhan bisa ubah hidup gue pelan-pelan, dan itulah alasan terbesar kenapa gue pindah. Akhirnya gue kenal dengan Tuhan yang gak cuma nyuruh, tapi turun langsung untuk nyelamatin hidup gue. Terima kasih Yesus. Haleluya. Halo, shalom Bang. 24 silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Saya mau tanya dulu nih Bang, Bang Christ 24. Apakah Anda ini seorang Kristen Bang? Kristen Bang. Kenapa pakai masker Bang? Kita kan ngomong internal Kristen nih. Kebetulan murtadin Bang. Oh murtadin. Ya, Keluar dari agama Islam. betul. Abang keluar dari agama Islam. Bang, di sini itu sayangnya itu nggak boleh bohong-bohong Bang. Jadi boleh nggak kami tes Bang? Ya, silakan. Oke. Abang berapa lama jadi orang Muslim? Dari lahir sejak sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 tahun menjadi seorang Muslim. Waktu jadi orang Islam, apakah Anda sholat, ngaji, baca Quran? Sesekali sih. Nanti kalau orang Islam ngomong, itu Islam-Islaman gimana? Pantesan aja dia keluar dari agama Islam. Orang dia saja nggak ngerti agama Islam. Gitu coba. Kalau ada orang Islam ngomong begitu gimana? Banyak juga yang begitu kok. Fakta itu. Oke. Tapi saya mau tes dulu Bang. Karena Ya. seorang Islam diuji bukan dari ketakwaannya. Seorang Islam diuji dari cara baca Al-Qur'annya. Silakan Bang. Silakan baca Al-Qur'an. Surat apa nih? Surat yang Anda ingat. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah mah lumrah Bang. Jangan yang Al-Fatihah. Coba yang agak sedikit sulit. Ya, yang dihafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Terus ada lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ini Muslim. Oke. Kenapa Bang Anda keluar dari kesesatan dan sekarang Anda menjadi seorang Kristen? Menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya, belajar Bang. Karena Anda belajar ya. Misalnya Bang, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Yang membuat saya meninggalkan agama lama saya ya, karena kasih Kristus begitu besar kepada kita.
Karena analoginya saja ya, gini. Kalau seorang bapak, dia kepada anak kandungnya, dia akan rela membersihkan kotoran anak kandungnya itu ya. Contoh anaknya dia pasti akan cebokin anaknya. Kalau bapak yang lain nggak akan mungkin mau, karena dia pasti jijik. Nah, begitulah analoginya Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya untuk membersihkan kita dari dosa. Gitu, Bang. Sementara dalam Islam tidak ada seperti itu, Bang. Ya. Dalam Islam suruh cari jalan selamat sendiri ya. Iya, Bang, dalam Islam kan kalau nggak sholat nanti disiksa dalam api neraka. Sholat. Ada yang telepon dia. Oke lah, Bang. Selamat, saya ucapkan selamat. Anda sudah meninggalkan jalan yang salah dan Anda sudah datang kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat kepada Anda, Bang. Aku tuh kalau sholat kayak apa ya, monoton aja gitu. Ada gerakan ini itu, lu harus ngapalin ini itu, gerakannya juga itu aja, udah gitu harus 5 waktu. Kadang suka ganggu waktu kerja gitu. Baik, ini Terus pas, kalau ini mantep aku bener, juga ini statement luar biasa ini. Oke, gini, jadi kalau kita mau jujur-jujuran ya, memang itu adalah aktivitas yang seperti yang barusan kamu jelaskan. Aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ini kita nanti ngapain sih gini-gini terus baca-baca huruf Arab terus gini terus udah begitu. Apa sih ininya gitu? Kamu ngerasa seperti itu ya? Ya, aku sendiri ngerasa kayak gitu. Dan yang lebih aneh lagi tuh juga batal. Kalau lagi mens juga nggak boleh. Aku sampai mikir, kenapa mens nggak boleh? Mungkin zaman dulu itu dulu banget nggak ada yang namanya softtek gitu ya. Jadi takut kemana-mana darahnya, makanya dilarang gitu sholat lagi mens gitu. Mungkin kalau sekarang kan udah modern ya, udah ada softtek bla 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 gitu kan. Ya masa kayak gitu aja nggak boleh? Padahal aku aja di gereja lagi mens juga nggak masalah gitu. Harusnya kan Tuhan itu melihat kita gimana cara kita itu niat kita itu mau memuji Tuhan gitu, bukan harus dengan penampilan kita apa gimana, kan harusnya nggak boleh gitu dong. Namanya kan pilih kasih. Oke. Baik, jadi intinya apa kebiasaan-kebiasaan dalam agama yang hafal-hafalan, terus gerakan-gerakan begini, gerakan begitu, akhirnya membuat kamu itu ngerasa meaningless begitu ya, kayak nggak ada artinya begitu ya? Iya. Oke, hanya ritual-ritual jasmaniah begitu ya? Sering nangis aku tuh kalau sholat, nggak tahu nangisin apa ya, kayak nggak dihibur aja gitu. Tapi pas habis dari gereja itu datang aku disambut shalom gitu, bener-bener kayak keluarga gitu. Ditanyain mau penyembah kitab enggak gitu, terus nyanyi. Oke, kapan itu terjadi? Kapan kamu mulai pindah dari ke Kristen? 2017. Oke. Makasih Bang Tobias. Jadi setelah itu yang terjadi dari 2017 sampai sekarang bagaimana? Ya beda aja, tapi ya sekarang karena aku mulai beda kepercayaan, teman-temanku juga nggak kayak gimana ya, ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu. Kebanyakan sih nggak sejalan. Tapi susah kalau mau maksain mereka untuk ngertiin aku, susah karena mereka juga dari kecil tuh kayaknya mereka ditanamkan begini suci, orang agama suci, jadi susah. Itu memang harus dari diri sendiri gitu, nggak bisa kita ngasih tahu gitu. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari para murtadin, dan mereka sekarang semua merayakan Natal. Dan inilah sebuah dramaturgi kasih Tuhan di muka bumi, di mana setiap orang yang sekalipun dia membenci dan menghina Kristus, mengolok-olok dan menghujatnya, Tuhan tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka dan bahkan menyelamatkan mereka. Ini sungguh luar biasa, kasih Tuhan tiada taranya, kasih Tuhan tiada duanya. Kita sekarang melihat Tuhan sedang menjangkau jiwa-jiwa di muka bumi, walaupun mereka sungguh-sungguh tidak mengenal Kristus, sungguh-sungguh bahkan membenci Kristus. Itulah sebabnya kita terus berdoa, tetap percaya, tetap semangat, dan tetap mengasihi, dan tetap setia di dalam Tuhan.
Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.